Pernah tidak kamu merasa seperti sedang berjalan di tengah keramaian, tapi di dalam dirimu ada rasa ragu yang diam-diam menggerogoti? Kamu tersenyum, kamu berbicara, kamu terlihat baik-baik saja. Namun di dalam ada suara kecil yang terus bertanya, apakah aku cukup? Pertanyaan itu mungkin tidak terdengar oleh orang lain, tapi kamu merasakannya begitu jelas. Dan dari situlah kepercayaan diri sering runtuh, bukan karena dunia menolakmu, tapi karena kamu sendiri belum sepenuhnya menerima dirimu. Kamu mungkin pernah mencoba terlihat kuat di depan orang lain, berusaha terlihat yakin meskipun di dalam hati kamu penuh keraguan. Kamu mencoba mengikuti standar yang ada, menyesuaikan diri, bahkan kadang mengorbankan siapa dirimu sebenarnya. Namun semakin kamu mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu, semakin jauh kamu merasa dari dirimu sendiri. Dan anehnya, semakin jauh kamu dari dirimu sendiri, semakin sulit kamu merasa percaya diri. Karena kepercayaan diri bukan sesuatu yang bisa kamu pinjam dari orang lain. Ia tidak datang dari pujian, tidak bertahan dari validasi, dan tidak tumbuh dari kepura-puraan. Ia hanya bisa tumbuh dari satu tempat, penerimaan terhadap diri sendiri. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kamu harus berubah dulu baru bisa percaya diri. Harus lebih pintar, lebih menarik, lebih sukses, baru pantas merasa yakin. Tapi bagaimana jika justru sebaliknya? Bagaimana jika kepercayaan diri itu bukan hasil dari menjadi lebih, tapi dari berhenti merasa kurang? Bayangkan jika kamu bisa berdiri tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Bayangkan jika kamu bisa berjalan tanpa terus-menerus memikirkan penilaian orang lain. Itulah bentuk kepercayaan diri yang jarang terlihat, tapi justru paling kuat. Ia tidak berisik, tidak mencari perhatian, tapi terasa dalam cara kamu hadir, dalam cara kamu berbicara, dalam cara kamu diam, dan dalam cara kamu memandang hidup. Dan mungkin tanpa kamu sadari, selama ini kamu sudah terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu terlalu fokus pada apa yang kurang, sampai lupa melihat apa yang sudah ada. Kamu terlalu sering menghakimi dirimu, sampai tidak memberi ruang untuk bertumbuh. Padahal, tidak ada manusia yang benar-benar siap menghadapi hidup. Semua orang belajar sambil berjalan. Semua orang pernah ragu, pernah takut, pernah merasa tidak cukup. Dan justru disitulah kita sama. Bukan pada kelebihan kita, tapi pada perjuangan kita. Jadi jika hari ini kamu merasa tidak percaya diri, itu bukan berarti ada yang salah dengan dirimu. Itu hanya berarti kamu belum sepenuhnya mengenal dan menerima siapa dirimu sebenarnya. Dan mungkin perjalanan menuju kepercayaan diri bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tapi tentang kembali pada dirimu yang selama ini kamu abaikan. Kepercayaan diri seringkali kita cari di tempat yang salah. Kita melihat orang lain yang tampak yakin, lalu kita mencoba meniru cara mereka berjalan, berbicara, bahkan cara mereka berpikir. Kita berharap dengan mengikuti pola itu kita juga akan merasakan hal yang sama. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin kita mencoba meniru, semakin kita merasa asing dengan diri sendiri. Karena jauh di dalam hati kita tahu bahwa itu bukan kita. Dan perasaan tidak selaras itu perlahan mengikis kepercayaan diri kita. Kita menjadi lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terus berusaha menjadi orang lain. Padahal kepercayaan diri sejati tidak pernah tumbuh dari peniruan. Ia tumbuh dari pemahaman. Dari keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya, tanpa topeng, tanpa perbandingan. Mungkin kamu pernah merasa bahwa orang lain lebih unggul darimu. Lebih pintar, lebih menarik, lebih berani. Dan tanpa sadar kamu mulai menempatkan dirimu di bawah mereka. Kamu mulai meragukan nilai dirimu sendiri. Padahal yang kamu lihat hanyalah permukaan. Kamu tidak melihat perjuangan mereka, ketakutan mereka, dan keraguan yang mereka sembunyikan. Setiap orang memiliki cerita yang tidak terlihat. Setiap orang membawa beban yang tidak selalu ditunjukkan. Jadi ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu sebenarnya sedang membandingkan kenyataanmu dengan tampilan luar mereka. Dan itu tidak akan pernah adil. Ketika kamu memahami ini, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai berhenti mengejar standar yang bukan milikmu. Kamu mulai bertanya, bukan bagaimana aku bisa seperti mereka, tapi siapa aku sebenarnya. Pertanyaan itu mungkin sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah hidupmu. Karena disitulah kamu mulai menemukan arahmu sendiri. Kamu mulai mengenali apa yang penting bagimu, bukan bagi orang lain. Dan ketika kamu berjalan di jalan yang benar-benar milikmu, langkahmu akan terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi dipenuhi tekanan untuk terlihat sempurna.
Kamu tidak lagi takut jika tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Karena kamu tahu, kamu tidak hidup untuk memenuhi itu semua. Kamu hidup untuk menjadi dirimu sendiri. Dan dari situlah kepercayaan diri mulai tumbuh dengan cara yang lebih tenang. Bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan, tapi sebagai sesuatu yang muncul secara alami. Ia hadir dalam cara kamu menerima kekuranganmu tanpa merasa rendah. Ia terlihat dalam cara kamu menghargai kelebihanmu tanpa merasa sombong. Dan yang paling penting, ia terasa dalam kedamaian yang kamu rasakan ketika kamu tidak lagi berusaha menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Rahasia berikutnya yang jarang disadari adalah bahwa kepercayaan diri tidak muncul ketika hidupmu sudah sempurna. Justru, ia mulai tumbuh ketika kamu berhenti menunggu semuanya menjadi sempurna. Banyak orang berkata pada dirinya sendiri, "Nanti aku akan percaya diri kalau aku sudah lebih siap." Lebih siap secara kemampuan, lebih siap secara mental, lebih siap dalam segala hal. Namun kenyataannya, kesiapan itu seringkali tidak pernah benar-benar datang. Karena selalu ada alasan baru untuk menunda. Selalu ada rasa kurang yang muncul kembali. Dan akhirnya kamu terjebak dalam lingkaran menunggu tanpa pernah benar-benar melangkah. Padahal kepercayaan diri tidak dibangun dari menunggu. Ia dibangun dari keberanian untuk memulai meskipun kamu belum sepenuhnya siap. Bayangkan seseorang yang belajar berjalan. Dia tidak menunggu sampai dia yakin tidak akan jatuh. Dia jatuh berkali-kali, tapi tetap mencoba lagi. Dan justru dari proses itulah dia menjadi semakin kuat. Begitu juga dengan dirimu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, meskipun terasa tidak sempurna, sebenarnya sedang membangun sesuatu di dalam dirimu. Sebuah keyakinan bahwa kamu mampu. Sebuah bukti bahwa kamu bisa menghadapi rasa takut. Dan perlahan bukti-bukti kecil itu akan terkumpul menjadi kepercayaan diri yang nyata. Bukan yang dibuat-buat, bukan yang dipaksakan, tapi yang benar-benar kamu rasakan. Mungkin di awal kamu akan merasa canggung. Mungkin kamu akan merasa tidak nyaman. Itu wajar, karena kamu sedang keluar dari zona yang selama ini terasa aman. Namun disitulah pertumbuhan terjadi. Di tempat yang tidak nyaman tapi jujur. Di tempat di mana kamu tidak lagi bersembunyi dari ketakutanmu. Dan semakin sering kamu menghadapi ketakutan itu, semakin kamu menyadari satu hal penting. Bahwa ketakutanmu tidak sebesar yang kamu bayangkan. Bahwa kamu sebenarnya lebih kuat dari yang kamu kira. Dan dari kesadaran itu, kepercayaan diri mulai mengakar lebih dalam. Ia tidak lagi bergantung pada hasil akhir. Ia tidak lagi bergantung pada apakah kamu berhasil atau gagal. Karena kamu tahu, yang terpenting adalah kamu berani mencoba. Dan keberanian itu sendiri sudah menjadi bentuk kepercayaan diri yang paling nyata. Jadi berhentilah menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat seringkali hanyalah ilusi. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Meskipun ragu masih ada, meskipun kamu belum yakin sepenuhnya, karena justru disitulah perjalanan ini dimulai. Ada satu hal yang sering tidak disadari, namun memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan diri. Yaitu cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Setiap hari tanpa kamu sadari, ada percakapan yang terus berlangsung di dalam pikiranmu. Suara kecil yang mengomentari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, dan siapa dirimu. Dan seringkali, suara itu bukanlah suara yang mendukung. Ia justru menjadi suara yang paling keras mengkritikmu. Mengatakan bahwa kamu kurang, bahwa kamu gagal, bahwa kamu tidak cukup baik. Jika kamu terus mendengarkan suara seperti itu, perlahan kamu akan mempercayainya. Bukan karena itu benar, tapi karena kamu mendengarnya berulang kali. Dan dari situlah kepercayaan diri mulai runtuh secara perlahan. Bukan karena dunia luar menghancurkanmu, tapi karena pikiranmu sendiri tidak memberimu ruang untuk tumbuh. Namun kabar baiknya, suara itu bisa kamu ubah. Bukan dengan berpura-pura menjadi positif setiap saat, tapi dengan mulai lebih jujur dan adil pada dirimu sendiri. Misalnya, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu tidak perlu langsung mengatakan bahwa kamu tidak mampu. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu sedang belajar, bahwa kesalahan itu bagian dari proses, bahwa tidak apa-apa untuk belum sempurna. Perubahan kecil dalam cara kamu berbicara ini mungkin terdengar sederhana, namun dampaknya sangat besar. Karena perlahan, kamu mulai menciptakan ruang yang aman di dalam dirimu sendiri. Sebuah ruang di mana kamu tidak takut untuk mencoba. Sebuah ruang di mana kamu tidak terus-menerus dihakimi oleh pikiranmu sendiri. Dan ketika kamu merasa aman dengan dirimu, kepercayaan diri akan tumbuh dengan lebih alami. Kamu tidak lagi merasa harus melawan dirimu sendiri.
Kamu tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Karena di dalam dirimu ada suara yang mulai mendukungmu. Ada suara yang mengingatkan bahwa kamu sedang berproses, bukan tertinggal. Ada suara yang tidak hanya melihat kekuranganmu, tapi juga menghargai usahamu. Dan dari situlah perubahan besar dimulai. Bukan dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hubungan terpenting dalam hidupmu adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Jika hubungan itu dipenuhi dengan tekanan dan kritik, kamu akan selalu merasa lelah. Namun jika hubungan itu dipenuhi dengan pengertian dan kejujuran, kamu akan merasa lebih kuat. Dan kekuatan itu akan terlihat dalam cara kamu berjalan, berbicara, dan menghadapi hidup. Itulah bentuk kepercayaan diri yang tidak bisa dipalsukan. Lingkungan tempat kamu berada juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepercayaan dirimu. Seringkali kita mengira bahwa rasa tidak percaya diri itu murni berasal dari dalam diri. Padahal, banyak di antaranya dipengaruhi oleh apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita lihat, dan siapa yang kita biarkan berada di sekitar kita. Jika kamu terus berada di lingkungan yang penuh dengan kritik tanpa arah, perbandingan yang tidak sehat, dan energi negatif, maka perlahan kamu akan menyerap semua itu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena manusia memang diciptakan untuk terhubung dan terpengaruh. Kata-kata yang terus diulang akan menjadi keyakinan. Sikap yang terus kamu lihat akan menjadi standar. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai melihat dirimu melalui kacamata orang lain. Kamu mulai meragukan dirimu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu terbiasa mendengar bahwa kamu tidak cukup. Disinilah pentingnya kesadaran untuk memilih lingkungan. Bukan berarti kamu harus menjauh dari semua orang, namun kamu perlu belajar memilah. Mana suara yang membangun dan mana suara yang hanya menjatuhkan. Mana kritik yang membantu kamu bertumbuh dan mana yang hanya membuatmu merasa kecil. Tidak semua pendapat harus kamu terima. Tidak semua penilaian harus kamu jadikan kebenaran. Karena jika kamu menerima semuanya tanpa filter, kamu akan kehilangan arahmu sendiri. Kamu akan hidup mengikuti suara orang lain, bukan suara hatimu. Dan pada akhirnya, itu akan mengikis kepercayaan dirimu secara perlahan. Sebaliknya, ketika kamu mulai mengelilingi dirimu dengan hal-hal yang lebih positif, perubahan akan terasa. Bukan berarti hidupmu langsung sempurna, namun kamu akan merasa lebih ringan. Kamu akan merasa lebih didukung. Dan yang paling penting, kamu akan merasa lebih bebas menjadi dirimu sendiri. Lingkungan yang sehat bukanlah lingkungan yang selalu memuji, tapi lingkungan yang jujur tanpa merendahkan, yang mendukung tanpa memaksa, yang mengingatkan tanpa menjatuhkan. Dan jika kamu belum menemukan lingkungan seperti itu, kamu tetap bisa memulainya dari dirimu sendiri. Menjadi lingkungan yang baik bagi dirimu. Menjadi suara yang mendukung bukan menghancurkan. Karena pada akhirnya meskipun dunia di luar tidak selalu bisa kamu kendalikan, kamu masih punya kendali atas apa yang kamu izinkan masuk ke dalam dirimu. Dan dari situlah kepercayaan diri akan tumbuh dengan lebih kuat dan lebih tahan terhadap tekanan luar. Kepercayaan diri juga sangat berkaitan dengan bagaimana kamu memandang kegagalan dalam hidupmu. Banyak orang merasa kehilangan rasa percaya diri bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka pernah gagal dan tidak tahu bagaimana menyikapinya. Kegagalan sering dianggap sebagai akhir, sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik. Padahal jika kamu melihat lebih dalam, kegagalan hanyalah bagian dari proses yang tidak bisa dihindari. Tidak ada satupun orang yang benar-benar bertumbuh tanpa pernah jatuh. Namun yang membedakan adalah bagaimana mereka menafsirkan kejatuhan itu. Ada yang melihatnya sebagai alasan untuk berhenti. Ada juga yang melihatnya sebagai pelajaran untuk melangkah lebih baik. Ketika kamu menganggap kegagalan sebagai identitas, kamu akan terus membawa beban itu kemanapun kamu pergi. Kamu akan takut mencoba lagi karena kamu tidak ingin merasakan hal yang sama. Dan tanpa kamu sadari, rasa takut itu membuatmu berhenti sebelum benar-benar berjuang. Namun ketika kamu mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, sesuatu mulai berubah. Kamu tidak lagi terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu mulai memberi ruang untuk belajar. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus berjalan sempurna untuk bisa berarti. Kamu mungkin masih merasa kecewa ketika gagal. Itu wajar, karena kamu manusia. Namun kamu tidak lagi hancur oleh kegagalan itu. Kamu tidak lagi membiarkan satu kejadian menentukan siapa dirimu. Dan dari situlah kepercayaan diri mulai bangkit kembali. Bukan karena kamu selalu berhasil, tapi karena kamu tahu bahwa kamu mampu bangkit.
Setiap kali kamu mencoba lagi setelah gagal, kamu sedang membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri, bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu masih berani, dan keberanian itu jauh lebih penting daripada hasil yang kamu dapatkan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari kegagalan, tapi tentang bagaimana kamu tetap berjalan meskipun kegagalan datang. Semakin sering kamu menghadapi dan melewati kegagalan, semakin kamu mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu batasmu, kamu tahu kekuatanmu, dan kamu tahu bahwa kamu bisa melewati lebih banyak hal dari yang kamu kira. Dan dari pemahaman itu, kepercayaan diri yang kamu miliki tidak lagi rapuh. Ia tidak mudah hilang hanya karena satu kesalahan. Ia tidak mudah runtuh hanya karena satu penilaian. Karena ia dibangun dari pengalaman nyata, bukan dari harapan kosong. Dan itulah bentuk kepercayaan diri yang benar-benar kuat. Ada satu bentuk kepercayaan diri yang sering tidak terlihat, tapi justru paling kuat, yaitu kemampuan untuk tetap tenang di tengah tekanan. Banyak orang mengira bahwa percaya diri berarti selalu tampil menonjol, selalu menjadi pusat perhatian, selalu terlihat paling berani. Padahal dalam banyak situasi, kepercayaan diri justru terlihat dari ketenangan. Dari cara seseorang tidak terburu-buru membuktikan dirinya, dari cara seseorang tidak mudah terpancing oleh penilaian orang lain, dan dari cara seseorang tetap berdiri tegak meskipun tidak semua orang memahami dirinya. Ketenangan seperti ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari penerimaan, dari pemahaman bahwa kamu tidak harus disukai oleh semua orang, bahwa kamu tidak harus selalu benar, dan bahwa tidak semua hal perlu kamu respons. Ketika kamu mulai memahami ini, kamu akan merasakan perubahan besar dalam dirimu. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak lagi merasa harus membalas setiap kritik atau komentar. Kamu mulai memilih mana yang layak diperhatikan dan mana yang bisa dilepaskan. Dan pilihan itu membuat hidupmu terasa lebih ringan. Karena sebagian besar beban yang kamu rasakan selama ini sebenarnya datang dari hal-hal yang tidak perlu kamu bawa. Ketika kamu berhenti membawa semuanya, kamu mulai menemukan ruang untuk bernapas. Ruang untuk berpikir dengan lebih jernih, ruang untuk menjadi dirimu sendiri tanpa tekanan berlebihan. Dan disitulah ketenangan mulai tumbuh, bukan ketenangan yang kosong, tapi ketenangan yang penuh kesadaran. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang penting bagimu, dan kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena hal-hal kecil di luar dirimu. Orang yang memiliki ketenangan seperti ini mungkin tidak selalu terlihat mencolok, namun ketika mereka hadir ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada aura yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka lebih utuh. Mereka tidak berusaha menjadi orang lain. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan. Mereka hanya menjadi diri mereka sendiri dengan penuh kesadaran. Dan justru disitulah letak kekuatan mereka. Karena kepercayaan diri yang sejati tidak perlu ditunjukkan secara berlebihan. Ia cukup dirasakan. Ia cukup hadir dalam cara kamu membawa dirimu. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, kamu akan menyadari bahwa percaya diri bukan lagi sesuatu yang kamu cari. Ia sudah menjadi bagian dari dirimu. Kepercayaan diri yang kuat tidak dibangun dalam satu momen besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Seringkali kita meremehkan hal-hal sederhana karena terlihat tidak berarti. Namun justru dari hal-hal kecil itulah fondasi besar terbentuk. Setiap kali kamu berani mengatakan apa yang kamu pikirkan, meskipun suaramu sedikit gemetar, kamu sedang melatih dirimu untuk lebih yakin. Setiap kali kamu berkata tidak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu, kamu sedang menghargai dirimu sendiri. Setiap kali kamu mencoba hal baru meskipun ada rasa takut, kamu sedang memperluas batasmu. Semua itu mungkin terlihat kecil jika dilihat secara terpisah, namun jika dilakukan terus-menerus dampaknya akan sangat besar. Karena kepercayaan diri bukan hanya tentang apa yang kamu rasakan, tapi juga tentang apa yang kamu lakukan. Tindakan kecil yang konsisten akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang ragu. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang berani mencoba. Dan perubahan cara pandang ini sangat penting. Karena bagaimana kamu melihat dirimu akan menentukan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Jika kamu terus menganggap dirimu lemah, kamu akan menghindari banyak kesempatan. Namun jika kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang berkembang, kamu akan lebih terbuka untuk mencoba. Dan dari situlah peluang-peluang baru mulai muncul.
Kamu tidak perlu langsung melakukan hal besar untuk merasa percaya diri. Cukup mulai dari hal yang bisa kamu lakukan hari ini. Hal yang sederhana tapi nyata. Mungkin berbicara lebih jujur. Mungkin mengambil keputusan tanpa terlalu lama ragu. Mungkin berhenti menunda sesuatu yang sudah lama ingin kamu lakukan. Semua itu adalah langkah kecil yang berarti. Dan setiap langkah itu adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak maju. Semakin banyak bukti yang kamu kumpulkan, semakin kuat keyakinanmu terhadap dirimu sendiri. Dan keyakinan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Ia tidak tergantung pada pujian. Ia tidak runtuh karena kritik. Karena ia dibangun dari pengalamanmu sendiri. Dari usaha yang kamu lakukan, dari keberanian yang kamu pilih, dan dari konsistensi yang kamu jaga. Jadi jangan menunggu perubahan besar untuk merasa percaya diri. Mulailah dari kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari. Karena pada akhirnya bukan satu langkah besar yang mengubah hidupmu, tapi langkah-langkah kecil yang tidak kamu hentikan. Pada akhirnya, kepercayaan diri bukan tentang bagaimana dunia melihatmu, tetapi tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Selama kamu masih menggantungkan nilai dirimu pada penilaian orang lain, kamu akan selalu merasa tidak cukup. Karena penilaian manusia itu berubah-ubah. Hari ini kamu bisa dipuji, besok kamu bisa dikritik. Dan jika kamu menjadikan itu sebagai dasar kepercayaan dirimu, maka kamu akan terus hidup dalam ketidakpastian. Namun ketika kamu mulai memberi nilai pada dirimu sendiri, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh komentar orang lain. Kamu tidak lagi terlalu bergantung pada pengakuan. Karena kamu tahu siapa dirimu dan kamu menerima itu. Ini bukan berarti kamu menjadi tidak peduli. Tapi kamu menjadi lebih bijak dalam menempatkan pendapat orang lain. Kamu tetap mendengarkan, tapi tidak semuanya kamu jadikan kebenaran. Kamu tetap terbuka, tapi tidak mudah kehilangan arah. Dan dari situlah muncul rasa tenang yang tidak mudah terganggu. Kamu mulai menjalani hidup dengan lebih jujur. Bukan lagi untuk terlihat baik di mata orang lain, tapi untuk benar-benar merasa selaras dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi yang bukan milikmu. Kamu tidak lagi merasa harus selalu menyenangkan semua orang, karena kamu sadar itu tidak mungkin, dan yang lebih penting itu tidak perlu. Hidup bukan tentang membuat semua orang puas, tapi tentang hidup dengan nilai yang kamu yakini, tentang berjalan di jalan yang kamu pilih meskipun tidak semua orang mengerti. Dan ketika kamu hidup seperti itu, kepercayaan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu kejar, ia menjadi sesuatu yang kamu miliki. Ia hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dalam cara kamu berbicara, dalam cara kamu bersikap, dan dalam cara kamu menghadapi dunia. Kamu mungkin masih akan merasa ragu di beberapa momen. Itu wajar. Namun ragu itu tidak lagi mengendalikanmu. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan, bukan penghalang. Dan di titik ini, kamu akan menyadari satu hal penting. Bahwa kepercayaan diri bukan tentang menjadi tanpa rasa takut, tapi tentang tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Dan selama kamu terus melangkah, selama kamu tetap jujur pada dirimu sendiri, kepercayaan diri itu akan tetap tumbuh. Jadi pada akhirnya rahasia untuk tampil percaya diri bukanlah sesuatu yang rumit, tapi juga bukan sesuatu yang instan. Ia tidak datang dari penampilan luar, tidak juga dari pengakuan orang lain, dan bukan hasil dari menjadi seseorang yang sempurna. Kepercayaan diri tumbuh dari hubungan yang kamu bangun dengan dirimu sendiri. Dari cara kamu menerima dirimu, memahami dirimu, dan memperlakukan dirimu dengan jujur. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah. Akan ada hari di mana kamu kembali meragukan dirimu. Akan ada momen di mana kamu merasa tertinggal, merasa kurang, atau merasa tidak cukup. Namun itu tidak berarti kamu gagal. Itu hanya bagian dari proses menjadi manusia. Yang terpenting adalah kamu tidak berhenti di titik itu. Kamu tetap memilih untuk melangkah meskipun perlahan. Kamu tetap memilih untuk percaya meskipun belum sepenuhnya yakin. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk kepercayaan diri yang paling jujur. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa cukup. Kamu tidak perlu menunggu versi sempurna dari dirimu untuk mulai percaya diri. Kamu hanya perlu mulai menerima bahwa dirimu yang sekarang pun sudah layak untuk dihargai. Bahwa kamu sedang bertumbuh, bukan tertinggal. Bahwa perjalananmu tidak harus sama dengan orang lain untuk tetap berarti. Dan ketika kamu mulai melihat dirimu dengan cara itu, semuanya akan terasa berbeda. Langkahmu menjadi lebih ringan, pikiranmu menjadi lebih tenang,
Dan hatimu tidak lagi penuh dengan tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Jika hari ini kamu masih berjuang dengan rasa tidak percaya diri, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga sedang melalui hal yang sama. Namun tidak semua orang berani mengakuinya. Dan keberanianmu untuk menyadari dan menghadapi hal ini sudah menjadi langkah besar. Simpan narasi ini sebagai pengingat ketika kamu mulai ragu pada dirimu sendiri. Dan jika kamu ingin terus belajar memahami hidup dengan cara yang lebih tenang dan lebih kuat, jangan ragu untuk mengikuti perjalanan ini bersama. Karena pada akhirnya kita semua sedang belajar menjadi versi diri yang lebih jujur, sedikit demi sedikit setiap harinya. Dan mungkin setelah semua yang kita bahas, kamu mulai menyadari bahwa kepercayaan diri bukanlah tujuan akhir yang harus kamu capai, melainkan sebuah proses yang terus berjalan. Ia bukan sesuatu yang sekali kamu miliki lalu akan bertahan selamanya tanpa usaha. Akan ada saat di mana kamu merasa kuat, dan ada saat di mana kamu kembali merasa ragu. Namun itu bukan kemunduran, itu adalah bagian alami dari perjalanan menjadi manusia. Yang membedakan dirimu sekarang dengan dirimu yang dulu adalah kesadaranmu. Dulu mungkin kamu langsung menyerah ketika ragu datang. Dulu mungkin kamu langsung menghakimi dirimu ketika gagal. Namun sekarang kamu mulai memahami dirimu dengan cara yang berbeda. Kamu mulai memberi ruang untuk bertumbuh, bukan menekan dirimu untuk sempurna. Dan dari perubahan kecil dalam cara berpikir itu, hidupmu perlahan ikut berubah. Kamu tidak lagi terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi terlalu sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu mulai fokus pada langkahmu sendiri, pada prosesmu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, itu membuatmu lebih stabil secara emosional. Kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena satu komentar. Kamu tidak lagi mudah kehilangan arah hanya karena satu kegagalan. Karena kamu sudah memiliki sesuatu yang lebih kuat di dalam dirimu. Sebuah fondasi yang dibangun dari pengalaman, dari penerimaan, dan dari keberanian untuk tetap berjalan. Mungkin orang lain tidak selalu melihat perubahan itu. Mungkin tidak semua orang menyadari perjalanan yang sudah kamu lalui. Namun itu tidak mengurangi nilainya. Karena perubahan yang paling penting bukan yang terlihat oleh orang lain, tapi yang kamu rasakan di dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai merasakan ketenangan itu, kamu akan mengerti bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Bukan jalur yang mudah, tapi jalur yang jujur. Jalur di mana kamu tidak lagi berpura-pura menjadi orang lain. Jalur di mana kamu belajar menerima dirimu sedikit demi sedikit. Dan dari situlah kepercayaan diri yang sesungguhnya terus tumbuh. Bukan sebagai sesuatu yang kamu pamerkan, tapi sebagai sesuatu yang kamu hidupi. Dan pada titik ini, mungkin kamu mulai memahami bahwa kepercayaan diri yang paling dalam bukanlah tentang bagaimana kamu terlihat di luar, melainkan bagaimana kamu berdamai dengan apa yang ada di dalam. Ia tidak selalu terlihat sebagai keberanian yang besar, kadang justru hadir sebagai ketenangan yang sederhana, sebagai kemampuan untuk tetap melangkah tanpa harus selalu yakin sepenuhnya, sebagai kemampuan untuk tetap jujur pada dirimu sendiri meskipun dunia di sekitarmu tidak selalu sejalan. Disinilah banyak orang berhenti karena mereka mengira kepercayaan diri berarti tidak pernah ragu. Padahal keraguan itu akan selalu ada. Ya, bagian dari kesadaran, bagian dari proses berpikir, bagian dari pertumbuhan. Yang berubah bukanlah hilangnya keraguan, tapi bagaimana kamu menyikapinya. Kamu tidak lagi membiarkan keraguan itu mengendalikan keputusanmu. Kamu tidak lagi menjadikannya alasan untuk berhenti. Kamu mulai melihatnya sebagai sinyal untuk lebih memahami dirimu, bukan untuk meragukan nilaimu. Dan ketika kamu bisa berada di titik itu, hidup terasa berbeda. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi lari dari dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mencari-cari versi ideal yang tidak pernah benar-benar ada. Kamu mulai menerima dirimu dalam bentuk yang nyata, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Dan dari penerimaan itu muncul rasa tenang yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa dipalsukan. Rasa tenang yang membuatmu tidak lagi terburu-buru membuktikan sesuatu, tidak lagi merasa harus selalu terlihat lebih dari orang lain, tidak lagi merasa tertinggal hanya karena jalanmu berbeda. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan perlombaan, bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri, dan kamu pun memiliki waktumu. Ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu akan berhenti membandingkan dirimu secara berlebihan. Kamu akan berhenti mengukur nilai dirimu dari pencapaian orang lain. Dan disitulah kamu menemukan kebebasan.
Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri tanpa tekanan yang tidak perlu. Kebebasan untuk menjalani hidup dengan lebih jujur dan lebih ringan. Dan pada akhirnya itulah bentuk kepercayaan diri yang paling utuh. Bukan yang paling terlihat, tapi yang paling terasa. Dan jika kamu terus melangkah di jalan ini, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang lebih dalam lagi. Bahwa kepercayaan diri bukan hanya tentang dirimu, tapi juga tentang bagaimana kamu menjalani hidup secara keseluruhan. Tentang bagaimana kamu mengambil keputusan, tentang bagaimana kamu menghadapi ketidakpastian, dan tentang bagaimana kamu tetap setia pada nilai yang kamu yakini, bahkan ketika itu tidak mudah. Di titik ini kamu tidak lagi mencari cara untuk terlihat percaya diri di mata orang lain. Kamu mulai membangun hidup yang membuatmu merasa percaya diri dari dalam. Hidup yang selaras dengan apa yang kamu anggap benar. Hidup yang tidak bergantung pada pengakuan, tapi pada makna. Dan ketika kamu hidup dengan cara seperti itu, ada rasa kokoh yang muncul di dalam dirimu. Rasa yang tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Rasa yang tetap ada. Bahkan ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana, kamu mungkin masih akan menghadapi kritik. Kamu mungkin masih akan mengalami kegagalan. Namun semua itu tidak lagi mengguncang dasar dirimu seperti sebelumnya. Karena kamu sudah memiliki pijakan yang lebih kuat, kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh hasil sesaat. Kesadaran ini mengubah cara kamu melihat hidup. Kamu tidak lagi terlalu takut untuk mengambil risiko. Kamu tidak lagi terlalu khawatir tentang kemungkinan terburuk. Karena kamu memahami bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tetap bisa berdiri kembali. Dan keyakinan itu membuatmu lebih berani. Bukan berani tanpa rasa takut, tapi berani meskipun rasa takut itu ada. Inilah bentuk keberanian yang sejati. Keberanian yang tidak bergantung pada kondisi, tapi pada keputusan. Keputusan untuk tetap melangkah. Keputusan untuk tetap jujur. Dan keputusan untuk tetap menjadi dirimu sendiri, apapun yang terjadi. Jika kamu terus menjaga arah ini, kepercayaan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu cari. Ia akan menjadi bagian dari cara kamu hidup. Bagian dari cara kamu berpikir, merasa, dan bertindak. Dan tanpa perlu kamu sadari, orang lain pun akan merasakannya. Bukan dari apa yang kamu katakan, tapi dari bagaimana kamu hadir. Tenang, utuh, dan tidak lagi berusaha menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Dan ketika kamu sampai pada titik ini, kamu akan menyadari sesuatu yang sederhana namun sangat dalam. Bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar kekurangan apapun untuk menjadi percaya diri. Yang kurang hanyalah cara kamu melihat dirimu sendiri. Cara kamu memahami perjalananmu, dan cara kamu memberi arti pada setiap pengalaman yang kamu lalui. Selama ini mungkin kamu terlalu fokus pada apa yang belum kamu miliki, terlalu sering melihat ke atas membandingkan dirimu dengan mereka yang terlihat lebih jauh. Tanpa kamu sadari, kamu lupa melihat ke belakang, lupa melihat sejauh apa kamu sudah berjalan, lupa menghargai setiap langkah kecil yang sudah kamu lewati. Padahal disitulah bukti nyata bahwa kamu sedang bertumbuh. Bahwa kamu tidak diam, bahwa kamu terus bergerak meskipun pelan. Ketika kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang ini, sesuatu dalam dirimu akan berubah. Kamu tidak lagi merasa tertinggal. Kamu tidak lagi merasa kurang. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang berproses. Dan dari situ muncul rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Rasa yang mungkin selama ini jarang kamu berikan. Rasa yang tidak bergantung pada pencapaian besar, tapi pada kesadaran bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu tetap mencoba meskipun tidak selalu mudah. Dan rasa hormat itu perlahan berubah menjadi kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu mampu menghadapi hidup ini, bahwa kamu bisa belajar dari apapun yang terjadi, bahwa kamu tidak harus sempurna untuk tetap bernilai. Di titik ini kamu tidak lagi mencari pengakuan secara berlebihan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Kamu tetap terbuka terhadap masukan. Kamu tetap mau belajar. Namun kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada hal-hal di luar kendalimu. Dan itu membuatmu lebih bebas, lebih ringan dalam melangkah, lebih jujur dalam menjalani hidup. Kamu tidak lagi memakai topeng untuk diterima. Kamu tidak lagi menahan diri hanya karena takut dinilai. Kamu mulai hidup dengan lebih apa adanya. Dan justru disitulah orang lain mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan karena kamu berubah menjadi lebih sempurna, tapi karena kamu menjadi lebih nyata, lebih utuh, lebih manusiawi.
Dan itulah bentuk kepercayaan diri yang tidak bisa dibuat-buat.